Seorang istri yang pengen mencari suaminya, baru menikah 1 tahun coba. Tapi sudah ditinggal sama suaminya 1 bulan yang lalu. Gak ada kabar sama sekali, gak ada SMS, gak ada WA, dan semuanya menghilang. Ya, kali ini kita akan bantu klien kita, seorang ibu rumah tangga ya, Vel ya. Ya, namanya Leni. Dia ini pengen mencari suaminya, katanya udah sebulan gak ada kabar sama sekali ya. Ya, dan dia ini kebingungan banget. Alasannya apa, kenapa suaminya ini pergi, dia sendiri bingung ini kenapa ini. Nah, ini kita mau ke rumahnya, dia tinggal di kontrakan sini nih. Nah, klien kita kali ini namanya adalah Leni, ya seorang ibu rumah tangga. Kita dijanji untuk ketemu di rumahnya. Kita menuju ke rumahnya dan pas sampai rumahnya. Isi, sorry Mbak, sorry maaf. Dengan Mbak Leni, ini Mbak? Iya saya Mbak. Ini siapa? Enggak, kita dari Antv Mbak. Ini ada apa ya? Sorry, kalau boleh tahu. Ini ada apa Mbak Leni? Enggak mas, dia nyalain suara TV itu besar banget. Saya keganggu, saya perlu istirahat. Gara-gara volume TV yang nyetelnya kekencengan, klien kita Leni ini nggak terima. Dia marah, dia nggak terima, ya dia emosi, dia maki-maki tetangganya dan tetangganya juga nggak terima. Ributlah mereka berdua ini. Saya lagi ada masalah dengan suami saya, entah kemana. Saya tanya dia kok kecilin TV-nya itu malah nyolot terus, marah ke saya. Saya lagi... Yang aja yang aneh, Mas. Kamu sengaja ngertiin saya dong, saya tetangga kamu loh. Mas, kamu ada sesuatu yang Kamu sering berantem. Ya maaf Mbak, ya maaf Bu, ya maaf. Maaf Mbak, Aja kamu tinggalin pergi sama suami kamu. Yang satu tetangganya merasa dia nggak menyalakan volumenya terlalu besar, dan yang satu lagi klien kita merasa dia terganggu. Ini kalau dibiarin menurut gue ya akan ribut besar dan bakal akan terjadi baku fisik ini. Mbak kecilin suara TV-nya, Mas, saya lagi pusing. Kamu dengar dulu sendiri dari tadi ini suaranya kecil. Gimana sih kamu? Akhirnya gue minta maaf sama tetangganya. Ya udah Ibu, saya minta maaf. Ya, mungkin klien kita ini lagi ada masalah. Namanya orang lagi ada masalah, emosinya nggak terkontrol Ibu. Minta maaf sekali. Nah setelah kita minta maaf sama tetangganya, ya setelah kita jelaskan semuanya, akhirnya tetangganya Leni ini memakluminya. Dia masuk ke dalam rumahnya dan Leni pun kita ajak ya, ke dalam kontrakannya. Udah ya, Mbak, ya. Kita permisi dulu Mbak, silakan istirahat lagi Mbak. Mohon maaf Mbak ya. Iya. Ya mohon maaf Mbak. Udah nggak usah dimasukin nanti. Ya. Enggak gitu, Mas. Saya sedih aja, Mas. Mbak, saya nggak tahu harus gimana lagi, Mas. Saya bingung. Mbak tenang dulu. Ya, tenangin. Ya, pikiran Mbak tenangin, perasaannya Mbak dulu. Nanti kita sama-sama cerita. Mbak boleh cerita sama kita. Ya. Udah, tenangin dulu Mbak ya. Sabar dulu. Bantu saya, Mas, ya. Kita di rumah aja Mbak. Ayo. Ayo, Mas. Jadi klien kita ini cerita, sebelum suaminya yang namanya Yuma ini menghilang, dia ini sempat nelpon seseorang perempuan malam-malam. Dan itu kedengeran ya sama Leni. Leni dengar suaminya ini waktu telepon sama seorang perempuan. Suaranya mesra banget. Ya suaranya beda Mas. Sama perempuan yang lain, sama teman-teman yang lain. Kalau kita ngobrol sama teman ataupun kawan kita ataupun saudara kita itu beda nadanya waktu ditelepon. Tapi ini romantis banget. Ya, sembunyi-sembunyi takut ketahuan. Jadi gini, Mas, Mbak. Saya sebenarnya itu suami saya ya. Sudah 1 bulan ini menghilang. Entah kemana saya nggak tahu. Tapi terakhir itu saya pergoki suami saya tuh dia lagi terima telepon entah dari seseorang.
Tapi saya yakin tuh pasti bukan teman ataupun bukan klien dia pekerjaan, tapi saya yakin tuh dia tuh perempuan lain lah. Kenapa Mbak begitu yakin? Ya karena saya yakin, Mas. Saya tanya suami saya, kamu dapat nomor telepon dari siapa? Aku bilang itu. Dari teman. Kok dari teman kok cara bahasanya tuh beda? Aku bisa, ya beda lah, Mas. Iya, namanya laki-laki dengan perempuan beda. Gelagat itu beda sekali. Bahasa tubuh itu beda lah, aku tahu lah. Jujur aku saking penasarannya, dia nggak ngaku dengan siapapun saat dia tidur. Aku coba cek handphonenya terakhir. Voice call, WA itu ada nama Susan. Nah, lah ini cerita. Perempuan itu adalah Susan namanya. Teman kantornya suami saya, Mas. Kaget gue sama Feli. Loh, kok Mbak sudah tahu? Iya, saya tahu. Saya pernah baca SMS-nya, Mas. Saya pernah baca SMS-nya, saya buka handphonenya. Di situ ada SMS yang mengatakan bahwa suami saya akan mengatur semuanya. Nah, saya bikin penasaran lagi tuh, dia di situ mengatakan, kamu tenang aja, saya ngatur semua, nanti kita bisa ketemu. Pasti kan mereka tuh terjadi sesuatu dong. Di dalam WA-nya itu, terakhir itu kata si Uma suami saya terhadap WA-nya Susan. Saya sudah tanya sama suami saya, tapi apa suami saya mengelak, katanya itu teman kantor lah. Nggak ada masalah apa-apalah, cuman basa-basi aja lah. Masa sih basa-basi teleponnya malam-malam, sembunyi-sembunyi lagi, untuk apa coba? Nah, ini yang menyebabkan Leni curiga, ya ini suaminya selingkuh. Ini alasan kuat dia. Maka disitu saya tanya baik-baik suami saya pun dia mengelak, marah, nggak ada apa-apa. Tapi semenjak dari situ dia beda banget gitu loh. Kalau emang nggak ada apa-apa sama Susan tuh dia pasti kan jelasin dong pulang. Ini nggak pulang-pulang. Saya telepon kontaknya, tapi nggak aktif-aktif. Iya, gimana saya nggak curiga, Mbak? Coba kalau jadi saya gimana? Kalau emang suami saya nggak ada apa-apa kan nggak mungkin dong, nggak pergi gitu aja, pasti pulang. Iya. Mbak Leni ini nangis, ya. Dia merasa kehilangan. Dia depresi, kelihatan loh. Dia depresi banget di sini. Kita berusaha kasih tahu Mbak ikhlas. Ikhlas Mbak, banyak istighfar. Ya, kita akan berusaha, tapi bagaimanapun juga Allah yang menentukan. Ya. Mbak harus sabar, Mbak. Ya, apalagi baru setahun pernikahan ini kan. Biasanya di awal-awal pernikahan ini emang banyak sekali cobaannya. Cuma suami saya kemana, Mas? Saya pengen tahu aja itu Susan itu siapa, mereka pergi kemana. Saya coba telepon kok nggak bisa dihubungi, malah nggak aktif. Nomor lain udah coba? Belum. Ya, kenapa nggak coba nomor lain? Kan tuh nomor Mbak Nek pasti udah tahu. Coba pakai nomor lain. Coba ajak dia ke rumah. Jangan bilang aku dulu istrinya Yuma. Coba ngomong baik-baik. Sekarang nomornya mana? Nomornya Susan. Coba kita hubungi dulu. Kalau misalkan nomornya tidak ada, coba dicari dulu. Ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita hubungi Susan lagi. Kalau misalkan Susan juga nggak ada respon, kita coba datang ke kantornya. Mbak udah nyari kemana saja. Leni bilang saya udah cari ke kantor, Mas. Dan anehnya pihak kantor itu menolak saya. Mbak udah boleh datang ke kantornya kan? Sudah, Mas, cuma Udah. mereka nutupin terus. Mereka tutupin terus. Ketemu sama siapa di kantornya? Ya, aku sama orang-orang kantor si Onis lah. Mereka yang ada di sana, setiap apa yang di depan aku selalu aku tanya. Ya. Dan mereka pasti nutup-nutupin. Ya, nggak apa-apa. Berarti kita kan harus pakai cara yang lain. Coba Feli telepon, bilang ya, ini dari kantor, ya, dari staf baru. Pengen ketemu, pengen ngobrol, bisa nggak masalah kerjaan. Halo, ya selamat malam dengan Mbak Susan. Ya, halo, ini dengan
Ngomong-ngomong, ini ada urusan apa ya? Kok ATP tiba-tiba telepon saya gitu? Kamu dapat nomor telepon saya dari siapa? Saya dapat dari kantor Mbak. Iya, dari siapa ya kan? Yang telepon saya. Orang kantor. Bukan apa? Orang kantor Mbak. Orang kantor. Katanya kalau mau tahu bisa langsung ngomong sama Mbak Susan aja, makanya saya dapat nomor Mbak. Ya orang kantor itu saya sudah punya nama dong. Gak mau tuh saya ketemu, tapi orang yang ngasih nomor telepon saya dulu nggak jelas kan? Resepsionis yang ada di kantor Mbak. Mbak maaf sekali lagi, saya mau minta tolong sama Mbak, bisa nggak kita ketemu? Ada yang mau saya omongin, jadi saya butuh narasumber. Mbak, Saya dapat nomor telepon Mbak itu dari kantor, dari resepsionis yang ada di kantor Mbak. Kayak gitu, bisa Mbak? Halo? Bener kan Mas? Mbak, Halo? bener kan kata saya? Gue bilang sama Leni, udah coba belum ke tempat keluarga dari Mas Yuma? Leni bilang, saya udah ke tempat keluarganya Mas Yuma, Mas. Saya udah ke rumahnya keluarga Mas Yuma. Tapi apa? Mereka nggak tahu di mana Mas Yuma. Tapi mereka nggak mau bantuin cari, Mas. Dan keluarga Yuma pun tiap saya tanya, ibu saya telepon tuh bilang nggak tahu, mana saya tahu. Kan sehari-hari Yuma sama kamu, tinggal sama kamu. Tapi saya nggak lagi ya, seorang ibu lo tahu loh, kalau emang anaknya nggak pulang, saya istrinya. Dia harus punya tanggung jawab juga dong sama saya. Tapi ibunya pun, keluarganya pun kayak ada ditutupin sama sekali. Saya kayak nggak peduli sama saya gitu Mbak. Ya Mbak sabar aja dulu, tenang aja dulu. Iya Mas. Kalau gitu kita langsung aja ya. Mbak besok aja pencariannya, kalau Mbak kondisinya seperti ini nggak mungkin ya. Iya. Udah selesai, besok Mbak coba lebih tenang lagi, bisa apa lagi Mbak ya. Iya Mas. Ya. Oke, pamit ya. Iya. Saya kabarin ya Mbak ya. Oke ya, saya tunggu kabar ya. Iya. Saya. Ya Mas, Mbak. Kasih ya tolong saya. Besok kita ke kantornya Mas Yuma. Kita janjian sama klien kita. Sampai di kantornya Mas Yuma, klien kita udah nggak sabar. Buru-buru dia masuk ke kantor. Ternyata kenal ya? Mbak, Nggak dikasih kesempatan, dimaki-maki. Dan resepsionisnya malah bilang, ini Mbak udah sering kesini, berapa kali, puluhan kali datang ke sini. Bahkan kita udah bilang, kita nggak tahu di mana Mas Yuma, kita nggak tahu.